Di sini saya akan menjelaskan tentang teori uang dalam Islam. Apakah teman-teman tahu apa itu teori uang dalam Islam? Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda ataupun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat. Dalam proses pertukaran barang dan jasa, dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa. Sumber hukum uang. Uang di dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini memungkinkan karena penggunaan konsep uang tidak bertentangan dalam ajaran Islam. Di dalam surah At-Taubah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalangi manusia dalam jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, sejarah perkembangan uang. Pada perabatan awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri dan kala itu disebut prabarter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Teman-teman tahu nggak sih apa asal-usul pentingnya uang? Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa, dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan bagi mereka. Keperluan yang banyak dan beragam menimbulkan sikap saling ketergantungan antara manusia yang populasinya semakin bertambah, sehingga mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Hal ini mendorong manusia untuk saling tukar-menukar hasil produksi. Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antara barang dan jasa secara barter. Konsep uang dalam Islam menurut ilmuwan Muslim di antaranya yang pertama itu uang pada masa Rasulullah. Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki uang sendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar emas Hercules, Bizantium, dan dirham tel dinasti Sassan dari Prak, dan sebagian bentuk mata uang Hang Kimyar Yaman. Yang kedua itu uang pada masa Ibnu Taimiyah. Pada masa ini, seorang ulama Islam yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Maluk, beredar banyak jenis mata uang dengan nilai kandungan logam mulia yang berlainan satu sama lain, dan pada saat itu beredar 3 jenis mata uang: dinar, dirham, dan fulus. Menurut Al-Ghazali, yaitu beliau berpendapat bahwa dalam ekonomi uang dibutuhkan sebagai nilai sesuatu. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran. Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna tetapi dapat memprediksi semua warna. Jenis-jenis uang ada 3, yaitu uang barang, uang logam, uang bank. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut dipergunakan bukan sebagai uang. Yang kedua itu uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu, besi, dan berakhir logam mulia, emas, dan perak. Yang ketiga itu uang bank. Uang bank disebut dengan istilah uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pertukaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik defisit kepada bank untuk membayar kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang. Selanjutnya itu fungsi uang. Fungsi uang itu ada 2, yaitu satuan nilai atau standar ukuran harga. Fungsi uang ini merupakan fungsi yang penting.
uang adalah satuan nilai atau standar ukur harga dalam transaksi barang dan jasa. Yang kedua itu media pertukaran dan memenuhi kebutuhan. Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya, seseorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk, maka ia juga cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian, ia dapat membeli lauk pauk yang ia butuhkan tersebut. Fungsi uang dalam Islam. Secara tradisional, fungsi uang ada 4. Yang pertama itu media pertukaran atau pembayaran. Kedua, media penyimpanan nilai. Ketiga itu standar untuk pembayaran tunai. Keempat itu sebagai standar ukuran harga dan unit satuan hitung. Itulah materi teori uang dalam Islam yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih guys.